Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi tugas akhir kami mengenai implikasi dari teori lokasi industri. Di sini kami mengambil contoh studi kasus PT Tunas Baru Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriliana Sukmawati, NPM 18110211027 akan menjelaskan apa itu industri dan lokasi industri. Industri dalam arti sempit adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk sejenis di mana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang digunakan, proses, produk akhir, dan konsumen akhir. Dalam arti luas yang lebih luas, industri merupakan kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dengan elastisitas silang yang positif dan tinggi, menurut Kuncoro 2007-167. Sedangkan pengertian industri menurut Sandi adalah usaha untuk memproduksi barang dari bahan baku atau bahan mentah melalui proses penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga satuan yang serendah mungkin, tapi dengan mutu setinggi mungkin. Dari dua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang jadi memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tapi juga dalam bentuk jasa. Lanjut ke pengertian lokasi industri. Pengertian dari lokasi industri adalah tempat berlangsungnya suatu kegiatan industri pada suatu wilayah di permukaan bumi. Lokasi industri adalah suatu tempat di mana industri itu melakukan kegiatan fisik. Ya, kali ini saya akan melanjutkan materinya. Yang pertama yaitu tentang teori yang digunakan. Jadi untuk teori yang digunakan pada materi kali ini yaitu teori lokasi menurut Alfred Weber. Jadi teori ini dikemukakan oleh Alfred Weber, yaitu ekonom dari Jerman pada tahun 1929. Jadi untuk teori lokasi ini berprinsip pada minimisasi biaya. Jadi menurut Alfred Weber, suatu lokasi industri yang paling optimal adalah di mana industri itu harus bisa meminimalkan biaya dari biaya sewa, biaya transportasi, dan juga biaya upah tenaga kerja. Dalam tiga hal ini, hal tersebut itu dirumuskan oleh Alfred Weber dalam locational triangle atau segitiga Weber, dan juga indeks material. Jadi menurut Weber itu untuk menentukan lokasi optimal suatu industri itu haruslah memenuhi atau melihat dari locational triangle ini dan juga indeks material. Untuk materi lebih lanjutnya akan dapat dilihat melalui PPT yang kami sediakan. PT Tunas Baru Lampung merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang perkebunan, yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Sungai Budi Group. Telah berdiri sejak tahun 1947. Perusahaan ini mulai beroperasi pada tahun 1975 yang menjadi salah satu produsen minyak goreng terbesar dan termurah. Seperti yang terlihat pada gambar, pabrik utama berada di Terbagi Besar, sumber bahan baku berada di Pakuan Ratu Waikanan dan Tulang Bawang, sedangkan pendistribusiannya berada di Wailunik Panjang. Hal ini menunjukkan locational triangle atau segitiga Weber, yang artinya Terbagi Besar merupakan lokasi yang strategis untuk meminimalisir pengeluaran dalam biaya transportasi. Pemilihan lokasi yang mendekati bahan baku atau pasar akan menghasilkan keuntungan. PT Tunas Baru Lampung memilih lokasi Tegineneng sebagai pabrik utamanya, dan untuk bahan bakunya di Waikanan dan Tulang Bawang. Sedangkan untuk pendistribusiannya berada di Wailunik Panjang, di mana Wailunik Panjang sebagai pintu gerbang utama dari Sumatera. Hal ini mengikuti prinsip teori Weber yang meminimumkan biaya transportasi. Berarti PT Tunas Baru Lampung mengikuti asumsi teori Weber. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas yaitu faktor-faktor lokasi, di mana untuk faktor lokasi ini kita akan sedikit mengulik itu bagaimana pemilihan lokasi dari PT Tunas Baru Lampung ini. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jadi untuk yang pertama itu ada aksesibilitas. Jadi pemilihan lokasi industri dari PT Tunas Baru Lampung ini salah satunya memperhatikan faktor aksesibilitas, di mana kita tahu bahwa pabrik utama dari PT Tunas Baru Lampung ini berada di Lampung Tengah. Nah, Lampung Tengah itu sendiri letaknya
sedikit ada di tengah-tengah dari Provinsi Lampung, jadi untuk aksesibilitas itu cukup memadai gitu, dari segi bahan baku maupun penyaluran ke distribusi ke pasar. Selain itu juga untuk aksesibilitas dari Kabupaten Lampung Tengah itu sendiri juga, Kabupaten Lampung Tengah itu sendiri juga sudah sangat baik dengan ada jalan lintas dan juga ada jalan tol, jadi memudahkan untuk distribusi baik itu untuk bahan baku menuju ke pabrik maupun dari pabrik untuk mendistribusikan hasilnya ke pasar. Selanjutnya pasar dan bahan baku. Jadi untuk pasar dan bahan baku ini sendiri sangat dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas tadi. Jadi untuk pasar dan bahan baku ini sendiri, PT Tunas Baru Lampung itu memiliki 2 sumber bahan baku dari tulang bawang dan juga waekanan. Jadi untuk bahan bakunya itu didapat dari kebun yang ada di tulang bawang dan waekanan, lalu disalurkan menuju ke pabriknya, yaitu di Lampung Tengah tadi, di Tegi Danau. Jadi untuk bahan bakunya sendiri sudah kita tahu ya, dari aksesibilitasnya itu karena itu lancar, jadi untuk bahan baku itu sangat baik untuk ke pabriknya, jadi tidak susah untuk aksesibilitas ya. Jadi untuk dari segi bahan baku itu terjangkau dan juga baik. Lalu untuk yang pasar, jadi untuk pemasarannya PT Tunas Baru Lampung ini memasarkannya di Walunik, itu di Panjang. Jadi untuk seperti yang sudah dijelaskan tadi, dari aksesibilitas juga itu sangat baik dari Lampung Tengah menuju ke Panjang, itu dengan adanya jalan tol dan juga jalan lintas. Itu yang terakhir itu ada faktor tenaga kerja. Untuk faktor tenaga kerja ini sendiri di Lampung Tengah itu terdapat tenaga kerja yang menganggur itu sebesar 2,52%, dan juga tenaga kerja yang berkecimpung di industri manufaktur sebesar 17,49%. Nah, dari PT Tunas Baru Lampung ini melihat salah satu keunggulannya itu bisa untuk menyerap tenaga kerja. Jadi di situ selain dia memikirkan faktor benefit, dia juga memikirkan faktor sosial, di mana dengan mendirikan pabrik di situ dia bisa mengurangi angka pengangguran. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya Khalid Anwar Afandi, NPM 1851021016, akan menjelaskan penjelasan yang terakhir, yaitu implikasi teori lokasi dari teori Alfred Weber itu sendiri. Di sini saya akan berfokus pada 2 poin. Yang pertama, biaya dari transportasi itu sendiri untuk mengajukan di implikasinya. Yang kedua, biaya dari tenaga kerja. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya sebelumnya, PT Tunas Baru Lampung ini berada di Lampung Tengah. Dan untuk beroperasi, PT Tunas Baru Lampung ini memerlukan bahan baku yang berasal dari 2 tempat, yaitu dari Kabupaten Waikanan dan Kabupaten Tulang Bawang. Dan untuk memasarkan, dalam hal ini ekspor, dia merujuk ke Kabupaten Lampung Selatan. Dan jika melihat secara detail, maka secara tidak langsung PT Tunas Baru Lampung ini telah mempraktikkan teori Weber itu sendiri, yaitu berada di titik di antara bahan baku dan segmentasi pasar yang akan dituju. Dan kita tahu sendiri bahwa Kabupaten Lampung Tengah, di mana tempat PT Tunas Baru Lampung ini berada, menurut saya sangat efisien dan efektif untuk dijadikan lokasi industri. Mengapa? Kalau kita merujuk pada teori Weber itu sendiri, ada 3 poin yang harus difokuskan. Yang pertama, berat dari bahan baku, input-outputnya. Itu berarti kita bisa melihat bahwa PT Tunas Baru Lampung ini kan memerlukan CPO atau sawit. Nah, di situ kita melihat dari berbagai input, beratnya dihitung. Dan fokus yang kedua adalah poin di biaya transportasi. Biaya transportasi itu bisa kita lihat dari sarana infrastrukturnya ataupun dari sarana prasarana kendaraannya. Dan saya lihat bahwa ini salah satu perusahaan multinasional, mereka telah menerapkan operasional yang sangat efektif dengan menggunakan mobil-mobil yang sangat proper, dan juga telah ada tol di Lampung Tengah. Maka dari itu biaya transportasi juga sudah sangat sudah sangat cocok untuk dijadikan lokasi industri jika ingin mengoperasikan pabrik industri di situ.
Yang ketiga yaitu jarak. Balik lagi ke pembicaraan saya sebelumnya bahwa jarak ini telah dipikirkan matang-matang oleh PT Tunas Baru Lampung ini, karena ya jelas pabrik ini atau industri ini berada di tengah-tengah atau di antara di mana ia menjemput bahan baku dan di mana dia menjemput bahan baku dan di mana dia mengantarkan produk hasil dari pabrik itu sendiri. Oke, itu untuk biaya transportasi. Yang kedua, di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk biaya tenaga kerja. Kan kalau kita mendalami lagi bahwa pada intinya Weber ini ingin meminimalisir biaya, baik itu dari transportasi dan tenaga kerja. Kalau kita melihat apakah telah minimum biaya yang harus dikeluarkan untuk di Lampung Tengah ini, menurut kelompok kami sudah minimum. Berikut data-datanya yang bisa menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Pertama, masih terdapat pengangguran atau tingkat pengangguran di Lampung Tengah yang sebesar 2,52%. Ini juga sudah bisa menjadi indikasi bahwa biaya tenaga kerja di sana itu murah karena masih ada pengangguran yang mungkin bisa dikatakan memerlukan pekerjaan dan bersedia untuk dibayar dengan biaya yang cukup rendah. Dan juga jika melihat dari akumulasinya, terdapat 17,49% pekerja yang bekerja di industri manufaktur di Kabupaten Lampung Tengah ini. Ini juga mendukung poin biaya tenaga kerja yang murah, karena ya berarti masih tenaga kerja atau masyarakat di Lampung Tengah ini berfokus pada sektor primernya. Maka dari itu mereka juga sudah belum bisa untuk meminta pendapatan atau masukan yang di atas rata-rata. Maka dari itu mereka hanya bisa mendapatkan pendapatan yang bisa dibilang low end, dari menengah ke bawah. Dan indikasi terakhir untuk biaya tenaga kerja ini, kita melihat sumber daya manusianya. Jika melihat sumber daya manusianya, penduduk di Lampung Tengah ini lulusannya bukan lulusan HEI atau High Education and Institution atau lulusan yang tinggi dengan gelar ataupun jenjang pendidikan tinggi, tidak. Rata-rata penduduk di Lampung Tengah masih lulusan sekolah menengah, baik itu SMP ataupun SMA. Maka dari itu juga salah satu mengindikasi bahwa untuk membuka operasi pabrik di Lampung Tengah ini masih murah, dikarenakan biaya tenaga kerjanya juga masih murah, dan juga untuk biaya transportasinya juga bisa diminimalisir dengan kebijakan-kebijakan dari pabrik yang telah menerapkan teori dari Weber itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.